Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 97, 98, 99, 100, 102, 103 dan yang terakhir halaman 104. Kita sekarang mulai dari kunci jawaban halaman 97 di bagian ayo membaca. Oke, ini ada gambar anak-anak SD bersama kawan-kawannya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bacaan, mari kita baca sama-sama. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Nah, di bawahnya ini ada dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Oke ya, kita baca sama-sama. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan, keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer, tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati, semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai, sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, di bawahnya ada perintah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Oke, di bawahnya ini ada kata-kata yang acak, kita disuruh untuk mengurutkannya ya. Untuk jawabannya ada di bawahnya ini. Nah, ini adalah jawabannya. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Oke ya, itu jawabannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 98 dan halaman 99 di bagian ayo berkreasi. Oke ya, kita baca. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Silahkan kalian bisa salin gambar ini di lembar jawab kalian masing-masing. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian gambar dulu. Baru setelah selesai menggambar, silahkan kalian lanjut lagi menonton video ini. Oke ya. Untuk gambar yang pertama ini, seorang pria memelihara kuda dan keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Oke, gambarnya bisa kalian lihat di layar kalian. Lanjut ke gambar selanjutnya. Ini kita baca, keledai terhuyung-huyung akibat beban berat di punggungnya. Namun kuda tidak mau membantu temannya. Oke, gambarnya bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Silahkan kalian bisa gambar. Lanjut ke gambar berikutnya, tiba-tiba keledai terjatuh dan mati. Oke, ini dia gambarnya. Silahkan kalian jeda dulu, kalian gambar dulu gambar tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya semua beban ditaruh di punggung kuda sehingga beban kuda semakin berat. Oke ya, itu gambarnya. Silahkan kalian bisa salin gambar tersebut di lembar jawab kalian. Oke, jika sudah selesai menggambar, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 100. Kita sekarang masuk ke bagian ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah.
Edo tidak mau membawa kucing tersebut, ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda, dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga, setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, untuk jawabannya nanti jawabannya bisa berbeda-beda tiap anak tergantung dari lingkungannya masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Nomor 1 penolong. Ini sebagai contoh di sini saya tuliskan dengan Pak Wayan, Wawan dan Bu Lisna. Untuk namanya ini silahkan kalian ganti dengan nama tetangga kalian masing-masing ya. Lanjut nomor 2 dermawan. Di sini contohnya yaitu Pak Harun, Dewi, dan Husnul. Nomor 3 Ramah. Contohnya di sini Bu Hardi, Siti, dan Miss Bagus Solihin. Nomor 4 penyayang binatang. Contohnya di sini Beni, Rudi, dan Pak Hisham. Nomor 5 lucu. Contohnya di sini Pak Kardun, Solehun, dan Wiwin. Oke ya. Nah itu silahkan kalian bisa gunakan contoh ini. Lalu kalian sesuaikan dengan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 102, 103, dan halaman 104. Kita masuk sekarang di bagian ayo berlatih. Oke. Kita baca untuk bacaannya. Saat liburan, Beni dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan, bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Beni menyelesaikan permasalahannya. Oke, nomor 1 yang A, di sini ada pertanyaan. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi jumlah domba dalam kandang ada sebanyak 60 ekor. Lanjut ke yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. 6 ekor domba. Oke ya, itu adalah jawabannya. Bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut yang C. Untuk jawaban yang C yaitu 6 dikali 10 akan sama dengan 10 dikali 6. Oke ya, itu silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, untuk jawabannya yaitu 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi jumlah sapi di peternakan ada sebanyak 72 ekor. Oke ya, silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan yang B. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nah, jawabannya adalah 9 ekor sapi. Oke, lanjut ke yang C. Untuk jawaban yang C yaitu 9 dikali 8 akan sama dengan 8 dikali 9. Oke ya, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Jawabannya yaitu 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni ada sebanyak 80 ekor. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang B. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Nah, untuk jawabannya adalah 10 ekor merpati. Oke, lanjut yang C. Untuk jawaban yang C yaitu 10 dikali 8 akan sama dengan 8 dikali 10. Oke ya. Silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian.
Lanjut ke pertanyaan nomor 4 yang A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Untuk jawabannya yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi jumlah telur asin yang dibagikan ada sebanyak 24 butir. Oke, itu silahkan kalian salin di lembar jawab kalian. Lanjut ke yang B. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Untuk jawabannya adalah 6 butir telur asin. Oke ya, itu tadi adalah jawaban yang B. Sekarang kita masuk ke yang C. Untuk jawaban yang C yaitu 6 dikali 4 akan sama dengan 4 dikali 6. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.